Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom teman-teman XG, apa kabar? Nggak kerasa sekarang kita udah masuki tahun 2021 dan udah ngelewati bulan Februari dan kita sudah masuki bulan Maret. Oke, nggak kerasa udah setahun dimana tahun 2020 di bulan Maret Corona masuk dan kita udah mulai kuliah online dan semua serba online dan kita jarang keluar dan ya banyak hal-hal yang menarik lah saat pandemi 2020 kemarin sampai sekarang. Oke, tema yang kali ini yang mau gue bawain yaitu kasih. Nah, ngomongin kasih nih, yang pasti dimana bulan Februari udah lewat dan ada tanggal 14 kita merayakan Hari Valentine. Nah, jadi dari kita siapa aja nih yang ngerayain Valentine? Kalau gue sendiri sih ya ngerayain sih. Dan ya kalau Hari Valentine identik sama kita tuh ngasih barang atau sesuatu sama orang yang kita kasihi atau sayangi, yaitu kayak mungkin coklat, bunga ke pacar mungkin, atau ke teman, sahabat, ke mama kalian atau kakak kalian mungkin, atau adik, ya bebas siapapun itulah. Oke, jadi tema kali ini yang gue mau bahas 2 poin yang Tuhan ini kasih ke gue. Oke, di poin pertama yaitu kasih itu nggak pamrih. Nah, di sini gue belajar kasih nggak pamrih itu maksudnya gimana sih? Nah, kasih nggak pamrih itu maksudnya kita
bagaimana kita mengasihi tanpa ada karenanya. Contoh, misal nih gue punya pacar, lalu gue sayang sama dia, lalu ada karenanya, nah itu berarti pamrih. Kalau nggak pamrih itu nggak ada karenanya, berarti gue cinta sama dia tuh apa adanya, kekurangannya pun gue bisa terima gitu. Tapi kalau cinta ada karenanya, yaitu akhirnya lain lagi. Contoh, nih gue sayang sama dia karena dia cantik, dia kaya, dan itu pamrih, dan ujungnya itu pun pasti nggak enak. Mungkin dia cantik sekarang, siapa tahu 5 tahun ke depan dia bisa berubah bentuk, mungkin maksudnya bukan berubah bentuk kayak mukanya berubah, tapi mungkin posturnya berubah. Apakah gue masih bisa sayang sama dia lagi gitu? Atau mungkin dia kaya, nah mungkin kalau sekarang keluarganya kaya, kalau amit-amit keluarganya bangkrut, terus si cewek ini nggak kaya lagi, terus apa gue masih bisa sayang gitu? Nah jadi kalau kasih ada pamrih itu pasti ujungnya tuh nggak enak guys. Nah di sini gue belajar kayak Tuhan tuh kasih gue ke Tuhan tuh, gue belajar gue berusaha gue nggak pamrih sama Tuhan. Contoh gue bener-bener kayak gue sayang sama Tuhan, gue bener-bener nggak kayak ngeliat gue sayang sama Tuhan karena gue pengen kaya, atau gue pengen sukses, atau gue pengen punya jodoh yang terbaik gitu. Kita tuh harus ngasih Tuhan tuh kayak yang bener-bener ya jangan pamrih gitu, karena Tuhan sayang sama kita aja tuh nggak ada pamrih. Kita ninggalin Tuhan berkali-kali, Tuhan tuh masih sayang sama kita gitu. Dan ya di sini gue belajar gimana caranya kayak gue tuh harus benar-benar sayang sama Tuhan tuh nggak ada karenanya. Oke. Lalu gue juga terpukul kayak saat Tuhan ngasih gue statement ini, gue kayak langsung flashback terus kayak di masa lalu gue benar-benar kayak ninggalin Tuhan mulu. Tapi kenapa ya Tuhan masih bisa sayang sama gue gitu? Kayak bener-bener tuh Tuhan tuh tulus. Nah ini masuk ke poin kedua yang Tuhan kasih ke gue gitu, dimana Tuhan itu cinta sejati. Maksudnya tuh kayak Tuhan itu kasih, jadi Tuhan tuh nggak berhenti, nggak ada kata berhenti buat Tuhan nggak sayang sama kita gitu. Mau kita pernah nggak sih berpikir kayak kalau kita misalnya jatuh bangun dalam dosa, atau kita terus-terusan berbuat dosa, terus kita pernah mikir nggak sih Tuhan masih sayang nggak ya sama gue gitu? Ya, gue mau kasih tahu ke kalian guys, kalau Tuhan itu adalah kasih, dan Tuhan nggak pernah berhenti cinta sama kalian. Mau sekalipun 5 kali atau 10 kali kalian ninggalin Tuhan, Tuhan tetap sayang sama kalian. Dan itu terjadi sama hidup gue. Gue mungkin akan kesaksian sedikit, dimana di bulan 2020 tuh gue dari awal pandemi tuh gue masih berusaha bangun hubungan sama Tuhan. Gue baca Alkitab, gue saat teduh dan worship dan lain sebagainya lah. Tapi sering berjalan waktu, di bulan Mei, Juni, Juli dan seterusnya tuh gue jatuh bangun, kayak dimana gue berulang kali gue jatuh dalam dosa karena pandemi pasti hidupnya bosen gitu, gabut, cuma kuliah online. Kalau ada tugas saya kerjain, kalau udah selesai ya nggak mau ngapain, cuma nonton, makan, tidur dan lain sebagainya. Dan dimana kayak di kesaksian gue minggu lalu di bulan lalu, di bulan Desember kan gue terikat sama pornografi. Nah di situ gue jatuh bangun kayak aduh banyak banget dah pikiran, kayak jadi overthinking gitu, dimana iblis berusaha mengintimidasi gue, dan gue ngerasa kayak Tuhan masih sayang gak ya sama gue gitu. Tapi di sini Tuhan kasih tahu kalau Tuhan tuh sayang banget sama gue, dan Tuhan juga sayang banget sama kalian. Dan jangan pernah minder atau berpikir Tuhan tuh nggak sayang sama kalian walaupun kalian jatuh bangun dalam dosa, dan ya Tuhan masih bakal tetap sayang sama kalian. Oke. Nah kita mau masuk ke firman Tuhan, dan di sini gue dapat ayat yang sangat memberkati gue, dimana di Matius 22 ayat 37, yaitu begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di sini gue langsung kayak mikir, ayat ini gue breakdown sendiri, dan gue mikir kayak bisa nggak sih gue cinta sama Tuhan dalam keadaan yang susah. Misalkan di sini kan ada tertulis, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana kalau kita lagi dalam keadaan yang sedang patah hati, atau mungkin dalam ada keadaan yang bikin kita lagi kayak kesel gitu, kayak hati kita tuh panas banget. Bisa nggak sih kita masih bisa berpikir kita tuh
sayang sama Tuhan atau kita malah nyalahin Tuhan gitu. Nah di sini mungkin gue juga mau kesaksian sedikit, dimana kalau gue kesel gitu, kadang gue bener-bener kayak udah emosinya tuh terlop-lop banget sampai susah dikendaliin lah gitu. Tapi saat ada ayat ini gue langsung mikir, bisa nggak sih di saat gue sedang kesel atau sedang marah, bisa nggak gue mengucap syukur kalau Jesus I love you, atau Tuhan aku mengasihimu walaupun dalam keadaan seperti ini. Dan ya di situ gue langsung belajar terus. Akhirnya dimana kalau gue menghadapi masalah, gue pasti nomor satu gue ngandelin Tuhan. Setelah itu baru gue bisa cerita mungkin ke teman atau teman-teman deket, sahabat, keluarga mungkin ya, kayak gitu. Dan gue mau ajak kalian harusnya seperti itu guys. Mungkin dari beberapa kalian ada nggak mungkin kok kalian lagi dalam posisi sakit hati atau kesel, siapa sih yang kalian cerita duluan? Apakah Tuhan atau teman kalian atau keluarga kalian? Nah mungkin di sini gue bukannya menyuruh kalian harus begini, tapi gue menyarankan kalian di saat kalian merasa dalam keadaan yang terpuruk, atau mungkin kalian sedang sakit hati, atau ya pokoknya banyak lah yang berhubungan dengan hati kalian gitu. Nomor satu, pasti kalian harus andelin kekuatan Tuhan. Kalian nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri apapun, ataupun ngandelin kekuatan orang-orang sekitar kalian. Karena kalau kalian curhat ke orang-orang sekitar kalian, mungkin itu bisa membantu kalian sesaat, tapi mungkin malamannya kalian bisa jadi overthinking, masih kayak cemas, masih kayak dalam keadaan yang aduh gimana ya gitu-gitu. Tapi kalau kalian cerita sama Tuhan, kalian tuh ngerasain damai yang gimana ya, nggak bisa diceritain lah. Karena gue merasakan sendiri di saat gue sedang sakit hati, mungkin kesel sama orang, bener-bener kayak kenapa sih ini orang begini, begitu kayak itu jadi gue overthinking. Tapi setelah gue berdoa, itu kayak udahlah biasa aja, jadi kayak biasa aja gitu. Jadi kayak ada rasa damai di hati gue gitu. Dan itu di saat kalian cerita sama Tuhan, dan Tuhan itu pasti senang banget, karena ya yang hal yang dirindukan sama Tuhan itu ya bisa ngobrol sama kalian. Dan itu juga menjadi kerenuhan hati gue bisa ngobrol panjang lebar sama Tuhan itu hanya lewat doa, saat teduh, dan baca Alkitab. Nah, kenapa sih kita harus baca Alkitab? Dan di sini gue juga dapat statement dari video di salah satu sosial media, yaitu di TikTok. Kayak ada satu orang bilang begini, lu baca Alkitab, Tuhan nggak makin sayang sama lu. Terus yang makin sayang siapa? Ya kita sendiri yang bakal makin sayang sama Tuhan. Karena kenapa sih kayak gitu ya? Karena Tuhan itu udah terlebih dahulu mencintai kalian guys. Jadi kayak sebelum kalian meninggalkan Tuhan pun, itu Tuhan udah sayang banget. Kayak nah, salah satu contohnya tuh muridnya Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Dan dimana Tuhan Yesus bilang kan, Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum dia disalib. Nah itu bener-bener kayak gimana ya, setelah Petrus tahu bakal kejadian, setelah udah kejadian gitu, Petrus langsung nangis kan. Di sini gue juga langsung mikir kayak Tuhan tuh tahu gue mau ngelakuin dosa, atau gue mau meninggalin Tuhan. Kayak mungkin gue lagi dalam keadaan yang terpuruk, atau gue yang terikat dalam dosa pornografi. Tuhan tuh tahu gue bakal melakukan seperti itu, tapi Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gue, dan gue malah yang meninggalkan Tuhan. Dan setelah gue tahu ini, kayak balik ke Tuhan tuh gue langsung rasanya tuh damai banget. Dan gue malah kayak gimana ya, aduh kok gue malah begini ya. Akhirnya gue malah nangis gitu ya, bener nangis, karena gue bisa ngerasain kasih Tuhan tuh yang besar banget, dimana nggak bisa dideskripsiin lah. Secara manusiawi nggak bisa dideskripsiin, karena rasa ini bisa dirasain ketika kalian saat teduh atau balik ke Tuhan. Nah, di sini juga terus ada lanjutan, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini gue berpikir kayak kasih Tuhan tuh benar-benar nggak ada syaratnya gitu. Benar-benar kayak dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam akal budi kita tuh kita benar-benar harus ngasih Tuhan. Kenapa sih ya? Karena Tuhan tuh udah terlebih dahulu sayang sama kita gitu. Kayak gue mau kesaksian sedikit, kayak dalam keadaan gue yang terpuruk beberapa hari lalu, gue kayak mikir, aduh kenapa sih Tuhan ngasih cobaan gue kayak bener-bener
jadi stres, jadi overthinking dan lain sebagainya. Dan di situ iblis tuh masuk, dimana dia ngebohongin gue terus. Ah udahlah, lu kan nggak bisa begini. Ah udahlah, lu kan nggak mampu begini. Dan begitu terus. Akhirnya gue jadi kayak terintimidasi. Aduh, gue nggak bakal bisa nih. Padahal gue belum coba, tapi gue nggak bakal bisa. Nah tapi gue mikir gue nggak bisa gitu. Nah terus gue tetap saat teduh, gue tetap baca Alkitab, gue tetap worship Tuhan, dan gue berdoa dan gue ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya aku dikasih cobaan seperti ini dan bikin aku stres dan lain sebagainya. Nah di sini langsung gue mikir, Tuhan tuh udah sayang sama gue dan dia udah ngejamin 100% masa depan kalian tuh bakal indah, tapi ada waktunya sendiri gitu. Dan mungkin kita bisa sukses di tahun depan mungkin, dan 5 tahun lagi mungkin, dan itu semua ada waktunya sendiri. Kita nggak bakal tahu, tapi yang penting di sini kita lewatin aja prosesnya, karena di setiap proses pasti itu mau membuat kalian naik level dan itu bisa mengembangkan diri kalian gitu. Dan di sini gue kayak langsung gimana ya, langsung gue kayak semangat lagi gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, gue stres begini tapi Tuhan tetap mau support gue, Tuhan tetap bangkitin gue gitu. Oke, dari sini gue belajar sesuatu, kalau ada sesuatu yang bisa gue terapin ke dalam hubungan atau relationship gitu, hubungan berpacaran gitu, yaitu kasih tanpa pamrih yang tadi di poin pertama. Dan kalau kalian ini terapkan di hubungan kalian dengan bersama pacar kalian, pasti udah sih, yang namanya berantem tuh jarang gitu. Mungkin ada berantem tapi cepet gitu selesainya. Dan ini gue terapkan, dan ya benar-benar gue kayak gue sayang sama dia tuh tanpa ada karenanya gitu. Dan ke Tuhan pun begitu. Dan ini gue rasain sendiri, karena hubungan yang seperti ini tuh buat kalian tuh hubungan yang gimana ya, nggak ke arah toksik gitu. Mungkin bisa jadi toksik ketika kalian ada pamrihnya gitu, ada karenanya. Mungkin karena dia lucu atau humoris. Nah terus kalau dia udah humoris, apa kalian masih sayang sama pacar kalian gitu? Dan di sini gue kayak bisa gimana ya, rasanya tuh beda gitu kalau pernah berpacaran sama mantan gue yang lain yang toksik. Dan itu beda gitu rasanya. Yang namanya berantem jarang, yang namanya cemburu juga ya nggak cemburu, kayak biasa aja gitu. Karena ya kita bisa menerima kekurangan pasangan kita gitu. Nah di sini ya mungkin sekian sharing dari gua, dan singkat aja, dan mungkin ada beberapa yang susah gua sampaikan atau ya susah gua bicarakan gitu, karena gua masih merasa gugup karena nggak biasa depan kamera. Dan oke, sebelumnya gue minta maaf kalau emang ada yang kurang jelas dari penyampaian gue yang seperti ini, dan ya diharap dimaklumkan karena biasanya gue di belakang kamera dan gue biasa ngedit video, tapi gue di sini bisa di depan kamera itu karena kasih karunia Tuhan. Gue bisa sharing depan kalian, dan itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan. Kalau nggak kayak gini ya gimana lagi gitu. Kalau nggak karena Tuhan, gue nggak bisa kayak gini gitu. Oke, ya mungkin sekian dari gue harap kalian dapat sesuatu atau kalian belajar sesuatu mungkin, dan semoga kalian nggak minder lagi, atau kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang dalam keadaan yang stres atau terpuruk. Gue mau ngirim kalian, Tuhan tuh sayang banget sama kalian, dan jangan stres lagi. Dari mulai sekarang kalian coba deh saat teduh, lalu juga ngobrol sama Tuhan lewat doa. Pasti Tuhan nguatin kalian, karena ada kasih karunia yang nggak bisa dideskripsikan, yang akan kalian rasakan sendiri lah di saat kalian saat teduh dan ngomong langsung atau ngobrol langsung sama Tuhan. Oke, sekian dari gua, terima kasih and God bless you.